Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Marilah di dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kita melihat kembali bagaimana keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan modal iman dan takwa kita ingin menjadikan negara kita yaitu negara yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikatakan cerdas, orang yang dikatakan mengerti, menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang mengerti, orang yang siap untuk mengisi kemerdekaan, yaitu seseorang yang selalu menghitung dirinya, apa yang telah dia laksanakan, kemudian wa amila lima ba'dal maut, dan dia selalu beramal untuk apa-apa setelah wafatnya dia. Dia persiapkan segala sesuatunya untuk menunjang kehidupan akhiratnya. Mengisi kemerdekaan untuk menjadikan hal tersebut ladang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dia gunakan untuk persiapan dari kematiannya. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah, katanya Nabi, orang yang lemah pikirannya, orang yang lemah kemampuannya, orang yang lemah dari apapun meskipun dohirnya seolah-olah orang yang kuat, tapi dia adalah orang yang lemah, katanya Nabi, manittaba'a nafsahu hawaha, yang dia selalu memperturutkan hawa nafsunya, ingin lupa kepada Allah, ingin maksiat kepada Allah, ingin meninggalkan aturan Allah, dia laksanakan. Wa tamanna 'ala Allah al-amani, dan dia berangan-angan kepada Allah. Sudah amal tidak baik, tapi mengharapkan untuk mendapatkan rahmat Allah. Sudah amal jauh dari aturan Allah dan Rasul, masih mengharapkan rahmatnya Allah. Hati-hati hadirin. Jangan sampai apa-apa yang kita laksanakan, yang kita berdalilkan untuk mengisi kemerdekaan, untuk memperingati dari hari kemerdekaan, tapi justru di dalamnya hanya memperturutkan dari hawa nafsu, hanya ingin mendapatkan sesuatu kepuasan bagi jiwanya, dan masih berdalil Allah Maha Rahmat, Allah Maha Kasih Sayang. Ini versinya Nabi, versi junjungan kita adalah orang yang lemah, orang yang tidak memiliki kemampuan apapun untuk menjadikan dirinya mengisi kemerdekaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita di dalam memperingati hari kemerdekaan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita tunjukkan syukur kita atas apa-apa yang telah dilaksanakan oleh pendahulu kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat At-Tirmidzi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Siapa orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia yang lain, maka dia pun tidak akan bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa mengucapkan kalimat terima kasih kita kepada pahlawan kita, mungkin dengan mengirimkan bacaan Yasin, mungkin dengan menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah melalui tahlil kita, kita doakan para pahlawan kita yang sudah kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa melaksanakan seperti itu, maka jangan harap
kita bisa bersyukur kepada Allah. Orang bisa bersyukur kepada Allah karena dia mampu bersyukur kepada manusia yang lain yang mampu menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mengisi kemerdekaan tadi itu, jangan sampai politik atau usaha yang dijalankan oleh para penjajah tadi itu mampu merusak kita lagi. Mereka tadi itu berusaha untuk memecah kita. Ada pemikiran, mungkin pemikiran itu bukan mendasar, hanya urusan-urusan sepele, tapi gara-gara hal tersebut kita harus berpecah belah. Ini penyebab kita dilemahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kamu dengan talinya Allah Subhanahu wa taala jami'an semuanya. Wala tafarraqu. Jangan berpecah belah. Jangan gara-gara beda pandangan, beda pemikiran yang itu merupakan urusan-urusan yang cabang, bukan urusan-urusan yang pokok. Tapi kita berpecah belah, jangan sampai seperti itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan talinya Allah secara total. Wala tafarraqu. Jangan pernah kamu berpecah belah. Karena kalau sampai kita berpecah belah, itulah tanda-tanda akan kehancuran kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa atiullaha wa rasulahu, dan taatlah kamu sekalian kepada Allah, taatlah kamu sekalian kepada Rasul-Nya. Wala tanaza'u, jangan suka berbantah-bantahan. Jangan suka, kalau bahasa Jawanya jangan suka engkel-engkelan. Fatafshalu, maka niscaya kalau kamu sering berbantah-bantahan, baik di media sosial, baik di dunia maya, atau dalam kehidupan nyata sekarang ini, kita senang berbantah-bantahan, Allah menyatakan fatafshalu, maka niscaya kamu akan menjadi gentar, watadhabari hukum, dan keberanian kamu akan hilang begitu saja. Wasbiru, wasbiru, dan bersabarlah kamu sekalian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Maknanya kita berusaha sambil kita sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan kebenaran, kalaupun ada yang menentang, kita bersabar karena orang yang sabar itu berbarengan atau dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzab. Perkumpulan adalah satu rahmat, perpisahan adalah satu azab. Lihat yang dijadikan oleh Basim Asy'ari. Dikumpulkan semua para ulama, dijadikan dalam satu wadah Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Mulai zaman sebelum adanya kemerdekaan sampai waktu kemerdekaan sampai sekarang ini, dan terbukti organisasi masyarakat yang terbesar di muka dunia adalah Nahdlatul Ulama. Karena apa? Karena prinsip al-jama'atu rahmah wal furqatu adzab. Perkumpulan orang yang bisa berkumpul, yang berjamaah rahmat, tapi berpisah azab. Kapan ada orang mencoba memprovokasi, kemudian untuk memecah belah, ketahui inilah musuh yang dari dalam yang akan menghancurkan kekuatan Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ngajarkan kepada kita para hadirin untuk cinta kepada negara kita, untuk cinta kepada tempat yang telah memberikan kebaikan kepada kita, semisal negara kita ini. Makanya kalau kita mengibarkan bendera, itu bukan sesuatu yang bertentangan, itu sebagai bentuk luapan perasaan cinta kita kepada negara yang sudah diatur oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Atau malam 17 kita adakan acara barian, kemudian di situ baca Yasin, kemudian di situ membacakan kalimat-kalimat thayyibah, kita sampaikan perasaan cinta kita, kita sampaikan luapan perasaan syukur kita dibalut dengan perasaan cinta kita kepada negara kita. Itu tidak bertentangan dengan aturan agama sedikit pun. Lihat bagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam riwayat Imam Bukhari mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada negara kita. Nabi menyatakan, Allahumma habbib ilainal madinata kahubbina makkata au asyad. Nabi menyatakan, ya Allah, jadikanlah perasaan cinta kepada kami terhadap kota Madinah. Jadikanlah ya Allah, yang kami sekarang tinggal di kota Madinah, untuk engkau jadikan kami cinta kepada Madinah. Karena Nabi tinggal di Madinah. Kita pun sama. Ya Allah, jadikan perasaan cinta kita kepada negara Indonesia ini ya Allah. Aturan Nabi yang diajar oleh baginda Rasul. Kahubbina makkata au asyad. Seperti cinta kami kepada kota Makkah, bahkan lebih lagi. Ajaran yang diajarkan oleh Nabi berupa nasionalisme, perasaan untuk cinta kepada negara. Sayyidina Umar mengatakan apa? Beliau menyatakan, Sayyidina Umar, laula hubbul watan la kharaba baladus su' fa bi hubbil autan umirat buldan. Katanya Sayyidina Umar, kalau bukan karena cinta kepada negara, karena cinta kepada satu negara yang kita tinggali sekarang ini, kalau bukan karena cinta, maka negara akan hancur berkeping-keping. Fabihubbil waton umirat buldan, maka dengan cinta kepada negara tadi itu akan muncul perasaan memakmurkan daerah tadi itu. Daerah akan makmur, daerah akan sentosa. Karena apa? Karena cinta kepada negara tersebut. Makna kita cinta kepada NKRI atau yang sering kita dengarkan NKRI harga mati, tujuannya untuk supaya perasaan cinta tadi itu memakmurkan negara kita. Dengan cinta tadi itu akan muncul perasaan kita mau berkorban untuk menjadikan negara kita negara yang penuh dengan kemakmuran. Tapi ingat, kita mengisi kemerdekaan bukan dengan maksiat hadirin. Bukan dengan lupa kepada Allah. Syekh Muhammad Bakri As-Siddiqi Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, yambaghi likamilil imani ayyu ammara watanahu bil amalis salih wal ihsan. Harus bagi seseorang yang dikatakan memiliki kesempurnaan iman, orang yang punya kesempurnaan iman, harus dia tadi itu memakmurkan daerahnya, memakmurkan negaranya. Tapi ingat, bukan dengan lupa sama Allah. Bil amalis salih, dengan amal yang saleh, wal ihsan, dan dengan berbagai kebaikan. Yang terakhir hadirin, makna kita cinta, kita untuk menjadikan diri kita supaya betul-betul cinta kepada negara kita dengan cara apa? Sayyid Muhammad mengatakan dalam kitab At-Tahliyatu wa Targhib fi Tarbiyati wa Tahdzib, beliau menyatakan huwa an tajtahida fi tahsilil ulumi wal ma'arifi allati biha tatamakkanu min khidmatil watani al-azizi ala wajhil ikmali. Fa innal jahila tasarrufatuhu kulluha dhari'atun la ya'rifu ma fihal manfa'ah. Katanya beliau, makna kita cinta kepada negara kita, antajtahida, engkau betul-betul bersungguh-sungguh fi tahsilil ulumi wal ma'arif, engkau berusaha untuk mengerti berbagai bidang ilmu. Jadikan diri kita orang yang pintar, jadikan diri kita orang yang terdidik dengan ilmu yang manfaat.
allati biha, yang dengan ilmu tadi itu tatamakkanu min khidmatil watanil aziz ala wajhil ikmal. Dengan ilmu, dengan skill, dengan kemampuan kita, maka kita akan mampu untuk berkhidmah, untuk mendharma baktikan diri kita kepada negara ini dalam bentuk yang paling sempurna. Fa innal jahila, maka sesungguhnya orang yang jahil, orang yang tidak mengerti ilmu sama sekali, tasarrufatuhu kulluha dari'atun, amal perbuatannya semuanya adalah bentuk perbuatan yang akan menyebabkan kehancuran. La ya'rifu ma fihal manfa'ah, cuma ajang akan menjadikan perbuatan tadi itu perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Mengisi kemerdekaan bukan dengan cara lupa kepada Allah, bukan dengan cara maksiat kepada Allah. Mengisi kemerdekaan didasari dengan ilmu yang manfaat, didasari dengan skill kemampuan, maka itulah orang yang dikatakan memakmurkan, mengisi kemerdekaan. Masjid yang makmur dengan salat berjamaah, masjid yang makmur dengan pengajian-pengajian, masjid yang makmur dengan pengajaran kemanfaatan atau bidang sosial yang lainnya. Itulah ciri dari masjid yang ingin menjadikan negara dalam keadaan yang baik, makna dari mengisi kemerdekaan. Daerah pun sama seperti itu. Daerah yang di dalamnya banyak orang yang mengerti ilmu yang manfaat, itulah tempat yang dikatakan mengisi kemerdekaan. Tapi sebaliknya, kalau penuh dengan kemaksiatan, mengisi kemerdekaan dengan kemaksiatan, rasa syukur dengan kemaksiatan, itu adalah perantara untuk kehancuran kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Karena dia tidak akan mengetahui perbuatan tadi itu, perbuatan yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.